kelestarian ekosistem sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Karena Perkenalkan itu, dulu anggotanya, sayang. Ya, anggota kelompoknya siapa saja? Disebutkan dulu. nama saya Khalif sebagai anggota. Dan Kenzo sebagai anggota, dan Nadinka sebagai ketua. Lanjutkan. Keseimbangan dan kelestarian ekosistem sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, manusia sangat berkepentingan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem demi menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya agar tetap seimbang. Peneliti memilih penelitian tentang pencemaran dalam air kolam di lingkup rumah tinggal dengan maksud untuk mengetahui apa saja sumber pencemaran air di dalam lingkup rumah tinggal dan sejauh apa dampak bagi ekosistem yang ada di dalam kolam tersebut, serta bagaimana dampak dari pencemaran air kolam terhadap manusia yang berada dalam lingkup area sekitar kolam tersebut. Next, Radinka. Rumusan masalah. Apa saja dampak pencemaran air terhadap ekosistem air dan kehidupan manusia? Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak pencemaran air terhadap ekosistem air dan kehidupan manusia. Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pengetahuan kepada siswa sekolah, memberikan informasi kepada para siswa sekolah mengenai pentingnya menjaga ekosistem air di sekitar rumah. Masyarakat umum diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran air. Pemerintah terkait diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum agar senantiasa menjaga air dari pencemaran yang dapat merugikan manusia. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi ekosistem. Suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor seperti iklim, air, dan tanah, serta kimia berupa keasaman dan salinitas yang berinteraksi satu sama lainnya. Definisi ekosistem air atau ekosistem kolam. Suatu perairan buatan yang luasnya dibatasi, yang dibuat secara sengaja oleh manusia supaya mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, serta target produksinya. Selain sebagai tempat hidupnya ikan, kolam juga dapat berperan sebagai sumber makanan alami bagi ikan. Artinya kolam harus dapat memproduksi makanan alami. Definisi rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekompositor. Definisi rantai makanan dalam air kolam. Meskipun kolam termasuk dalam suatu ekosistem buatan, namun di dalamnya terdapat interaksi antar organisme yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut dapat berupa makan memakan antar suatu organisme. Di dalamnya terdapat juga produsen yang berupa fitoplankton, alga, atau organisme lainnya yang akan menjadi sumber energi bagi ikan di dalam kolam.
Next. Bagian rantai makanan pada kolam. Produsen berupa mangrove, serasah yang diuraikan oleh bakteri pengurai. Detritus hasil penguraian konsumen 1 berupa krustasea, algae, bakteria. Konsumen 2 berupa protozoa. Konsumen 3 berupa amfipoda. Konsumen 4 berupa ikan kecil. Konsumen 5 adalah ikan-ikan pemakan ikan kecil. Konsumen 6 adalah ikan besar dan burung pemakan ikan. Dan terakhir adalah bakteri pengurai. Definisi pencemaran. Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia. Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia. Definisi pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air. Bahan buangan padat, bahan buangan organik dan olahan bahan makanan, bahan buangan organik, bahan buangan cairan berminyak, bahan buangan berupa panas atau polusi termal, bahan buangan zat kimia. Dampak pencemaran atau polusi air. Menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di air, meningkatkan kecepatan reaksi kimia, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan, mengganggu kesuburan tanah, dan mengganggu produktivitas tumbuhan. Metode penelitian dan hasil penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di kolam ikan Mas Daniel. Saya pada Kedaya, Indah Timur, Kota Surabaya. Penelitian ini digelar pada waktu 2 bulan, yaitu 22 Februari 2021 sampai 2 Mei 2021. Percobaan 1, yakni dengan memasukkan sumber polusi limbah masakan seperti sisa makanan sehari-hari, yaitu sisa nasi, sisa roti, sisa daging, sisa sayuran, masuk dalam kolam dengan maksud memberi makan ikan. Hasil percobaan yaitu makanan sisa tersebut sebagian dimakan oleh ikan dan kura-kura. Namun sebagian mengendap di dasar kolam ataupun tersedot oleh pipa filter. Dampak dari endapan sisa makanan yaitu air menjadi keruh dan yang menyumbat pipa filter menyebabkan sirkulasi tidak lancar sehingga berpengaruh pada kadar oksigen dalam kolam. Dampak lain akibat sisa makanan yang mengendap air keruh dan berlumpur adalah air menjadi bau. Hal ini mengundang lalat untuk datang. Lalat tidak hanya berada di area sekitar kolam saja, namun masuk ke dalam rumah dan hinggap di makanan. Percobaan kedua yaitu membiarkan dedaunan dan ranting tanaman yang masuk dengan atau tanpa sengaja ke dalam kolam. Proses ini dilakukan dalam kurun waktu 1-2 pekan dengan tanpa membersihkan kolam ikan. Hasil percobaannya yaitu dampak dari kolam yang kotor dengan daun kering dan ranting tanaman, yakni sebagian daun mengambang di permukaan air dan sebagian daun tenggelam di dasar kolam dan filter air yang dapat tersumbat oleh dedaunan. Daun-daun ini lebih lama terurai daripada sisa makanan.
filter air sempat tersumbat dan penyaringan air dipenuhi daun-daun kering. Hasil lainnya yaitu filter air tersumbat, kadar oksigen dari perputaran sirkulasi air menjadi menipis. Ikan besar dapat bertahan hidup, begitu juga kura-kura. Namun, ikan kecil tidak dapat bertahan dengan kadar oksigen yang menipis. Jika dibiarkan terus-menerus dan membiarkan daun kering memenuhi permukaan kolam, maka cahaya matahari akan sulit menembus dasar kolam karena terhalang. Percobaan ketiga dilakukan dengan memasukkan sumber polusi berupa limbah deterjen ke dalam kolam. Deterjen yang dimasukkan berupa sabun cuci baju dan pewangi pakaian yang biasa dipakai sehari-hari untuk mencuci pakaian. Hasilnya yaitu dalam waktu 3 jam, ikan terlihat dalam kondisi mabuk dan lemas, mencari oksigen dan bergerak menuju permukaan. Ikan yang telah beraturan bergerak tak beraturan atau malah terlihat lemas dan sering berdiam diri di satu titik kolam. Dalam semalam, ikan koi baik yang besar maupun kecil terlihat dalam keadaan mati, dan kura-kura lemas mencari oksigen dengan mengeluarkan kepala ke atas air. Sebagian besar ikan mati dalam keadaan perut yang membesar dan luka pada insangnya. Sedangkan ikan yang masih bertahan hidup dalam keadaan lemas dan segera diangkat dari kolam. Dalam air teracuni deterjen, katak yang biasa tinggal di sekitar kolam pergi mencari sumber air yang lebih sehat dan masuk ke dalam kamar mandi rumah. Hanya jentik nyamuk yang mampu hidup di permukaan air kolam ini dengan kulitan di dalamnya. Tidak ada lagi ikan yang memakan jentik nyamuk, maka nyamuk mulai berkembang biak dengan pesat dan mengganggu kehidupan manusia di dalam rumah. Air yang tercemar disebabkan diserap oleh akar tanaman, mengakibatkan rusaknya tanaman yang ada di sekitar kolam. Pembahasan. Hasil uji coba membuktikan adanya tingkatan air. Air kolam bersih berada pada tingkatan kedua, tidak berbau dan masih cukup bersih. Ikan kura-kura dan katak dapat hidup dengan nyaman di lingkungan ini. Tanaman pun dapat hidup dengan kondisi air tingkat 2 ini. Air kolam dengan limbah sisa makanan berada pada tingkatan ketiga. Akibat dari endapan sisa makanan yang menjadi lumpur dapat mengeruhkan air kolam. Air berwarna kuning kecoklatan. Air kolam dengan limbah dan kering tidak mengalami perubahan bau dan warna, sehingga dapat digolongkan pada tingkatan 2, meskipun lama-kelamaan akan menjadi air pada tingkatan 3. Air kolam dengan limbah deterjen berada pada tingkatan keempat. Ikan-ikan dan hewan lain tidak dapat hidup di air ini. Ikan-ikan yang mati dengan cepat setelah deterjen dimasukkan ke air kolam dan terbukti hanya jentik nyamuk yang dapat hidup di air ini. Kesimpulan dan saran. Dampak yang terjadi akibat pencemaran air, yaitu kerusakan ekosistem air. Jika terjadi dalam skala yang besar, akan terjadi banjir dan tanah longsor. Biota air mati. Sumber air bersih berkurang, penurunan kualitas lingkungan, keseimbangan lingkungan terganggu, dan berdampak pada kesehatan manusia, contohnya penyakit diare, tipes, demam berdarah, ataupun malaria. Sarannya yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik air, udara, dan tanah. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Jaga kualitas air dengan tidak menjadikan tempat pencuci dan pembuangan air limbah. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Dan menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para yang sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 20 ya. Kalian melakukan penelitian studi kasus ya tentang ekosistem karena terdampak dengan pencemaran,
berakibat terhadap manusia, ya. Jadi yang kamu paparkan tadi itu Pak Ari bisa tangkap, ekosistem itu dijaga untuk kesejahteraan manusia, ya. Manusia terganggu karena ekosistemnya terganggu, ya. Kalian menganalogikan sebuah kolam yang tercemar, ya, di tempat yang lebih luas, ekosistem air, ya, kalian analogikan itu adalah bisa air sungai, air danau, ya, dan mungkin juga bisa air laut, ya. Nah, kalau ekosistem air terganggu, berdampak terhadap kehidupan manusia, ya. Topik yang kamu pilih ini cukup bagus, ya. Diharapkan dari tulisan kamu ini akan menggugah kesadaran orang-orang masyarakat untuk menjaga ekosistem sehingga tidak berdampak buruk terhadap kehidupan manusia, ya. Dari contoh-contoh yang kalian tampilkan tadi, Pak Aryo tadi tidak membayangkan ekosistem kolam itu bisa berdampak langsung terhadap manusia. Kalau ekosistem sungai, danau itu bisa, ya, seperti misalnya ekosistem sungai itu berdampak terhadap banjir, hutan gundul, kekeringan, ya. Tapi ternyata ekosistem kolam di rumah yang kamu teliti itu ada dampak langsungnya, misalnya timbulnya jentik-jentik yang tumbuh dengan sangat banyak, kemudian menjadi banyak nyamuk, kemudian menimbulkan bau, sehingga lalat berkerumun dan hinggap juga di dalam rumah, mengganggu makanan, ya, karena hinggap di makanan. Dampaknya itu, ya. Pak Ari juga lihat kamu membuat eksperimen untuk kolam yang tercemar itu, ya, mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang ekstrim, ya. Dari mulai air bersih, kemudian terdampak dengan sampah daunan, ya, kemudian meningkat lebih ekstrim lagi, kamu beri pencemaran dengan sampah bekas makanan, ya, yang banyak, ya. Otomatis, ya, kelabakan ekosistem di dalam kolam, ya. Bahkan yang terakhir sangat ekstrim, kalian masukkan air bekas cucian, ya, bekas cucian dengan deterjen, ya, fatal itu, ya, sampai ikannya mati, ya. Ya, itu memang sebab akibat yang ingin kamu lihat, ya. Jadi kasusnya tentang pencemaran, ya, seperti yang kamu paparkan, pencemaran itu sangat dampak dahsyatnya, sampai sangat dahsyat dampaknya, ya. Berdampak sangat luas, ya. Nah, ini analogi di kota, ya. Kamu mengangkat analogi pencemaran di kota, sungai-sungai terutama di kota, ya, itu sama persis dengan yang kamu gambarkan di kolam, ya. Karena itu sungai di kota, ya, seperti yang kamu gambarkan itu pencemarannya ada sampah, mulai dari bekas makanan, sampah fisik berupa plastik, kemudian sampai yang paling lazim itu sampah deterjen, ya. Sungai-sungai di kota itu bisa berbuih karena semua limbah deterjen dari warga kota masuk ke sungai. Karena itu banyak biota yang sudah tidak ada atau hilang atau punah atau tidak ada di sungai kota lagi, ya. Hanya biota yang bertahan saja, ya. Dulu di zaman kecil Pak Are itu ada ikan-ikan tertentu misalnya, karena mereka masih bisa bertahan seperti ikan wader, ketemu lagi di kota, ya, hanya ada di daerah pegunungan dan pedesaan. Itu akibat pencemaran. Nah, diharapkan nanti kamu masukkan juga
di latar belakang itu ini adalah analogi dari pencemaran air yang lebih besar, yaitu di sungai. Pencemaran air di sungai kami analogikan sebagai pencemaran yang ada di kolam yang kecil. Karena efek pencemaran di sungai tidak jauh berbeda dengan efek pencemaran di kolam yang kamu gambarkan ya di latar belakang itu ya. Sehingga bisa menggambarkan ya di sungai yang besar itu saja biotanya bisa berkurang, ekosistemnya terganggu karena ada terdampak oleh pencemaran. Itu yang bisa Pak Are tambahkan ya tentang perubahan ekosistem yang berdampak terhadap manusia ya. Belum nanti Pak Are mau tanya jawab dengan kalian, Pak Are kasih kesempatan untuk Bu Nurul untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok 20 ini tentang ekosistem dan pencemaran terhadap dampak pada manusia ya. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Mario. Ini dulu mau nanya dulu, ini idenya mengangkat tentang pencemaran yang berpengaruh pada ekosistem. Siapa yang punya ide mengangkat ini sebagai tema penelitian? Idenya siapa? Idenya siapa, teman-teman? Siapa, Nak? Yang punya ide siapa? Yang mengangkat tema pencemaran untuk diteliti siapa? Saya. Iya, Radinka, Bu. Oh, Radinka. Ya, benar mau nanya. Ini kan tentang masalah lingkungan memang satu isu yang nggak akan ada habisnya ya, Pak Arya ya. Apalagi di masa-masa sekarang, gitu kan. Jadi sumber air, sumber tanah itu memang benar-benar dalam keadaan yang terancam kalau kita tidak berusaha untuk menyelamatkannya dari sekarang. Nah, ini satu topik yang bagus untuk diangkat karena memang pengaruhnya ke kita secara langsung ya. Air itu kan sumber kehidupan kita. Nah, ini bagus. Nah, sekarang Bu Nurul mau nanya, kalau kalian sudah melakukan penelitian seperti ini ya, sudah tahu langkah-langkahnya, sudah tahu pengaruhnya, pengaruh dari pencemaran lingkungan, polutan yang kita sengaja atau tidak sengaja buang ke air dan berpengaruh terhadap ekosistem. Langkah-langkah kalian kira-kira apa untuk bisa mencegah terjadinya pencemaran air di sekitar kalian apa? Nanya aja pribadi, jawaban kalian pribadi. Langkah-langkah yang bisa kalian lakukan sekarang itu apa untuk bisa mencegah pencemaran air yang lebih lanjut itu aja. Satu-satu ya. Nanti Khalif jawab jawabannya Khalif sendiri, Radinka jawab jawaban Radinka sendiri, terus Kenzo ya. Satunya siapa Pak? Kenzo ya. Kenzo juga nanti jawab jawabannya sendiri gitu ya. Silakan. Mulai dari Radinka dulu boleh. Kalian sebagai anak Alaska yang cinta lingkungan, yang sadar akan bahayanya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Nah, yang bisa kalian lakukan untuk kelestarian air kita apa? Silakan. Silakan Radinka. Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan bersih ramah lingkungan. Radinka di rumah nyuci sendiri? Pernah nyuci sendiri? Ya. Enggak ya. Terus ada lagi? Sudah, itu aja. Udah. Oke, Khalif? Itu kalau air dalam kolamnya itu udah kotor, airnya diganti, dikuras. Terus kalau jentik nyamuk ya? Ya. Terus? Lalu kalau misalnya ada sampah kecil-kecil seperti daun, itu dibuang. Langsung diambil ya, mumpung belum banyak gitu ya? Ya. Mumpung belum nutupin permukaan kolam gitu ya? Oke, terus? Itu saja. Itu aja. Terus, Kenzo?
sumber pencemaran air itu paling sering tuh dari limbah. Unmute, Nak. Unmute dulu. Dari mana? Dari kebanyakan sumber pencemaran air itu rata-rata atau paling banyak itu dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan dan daunan yang enggak diambil dari kolam. Terus Dampaknya itu apa? Lanjutkan dulu aja. Dampaknya itu biasanya banyak ikan mati dan air kolam jadi keruh dan nggak bersih. Sudah? Udah, Bu, itu aja. Oh, oke. Nah, agar itu tidak terjadi yang dilakukan Kenso apa? Kan tahu kalau misalnya ada limbah-limbah itu bisa nutupin kolam, ngotorin kolam. Terus kalau ada daun-daun kering itu bisa nutupin permukaan kolam kan. Nah, Kenso terus ngapain? Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat itu sedang terjadi? Saya tuh kalau ada banyak sampah di kolam ya, saya biasanya ambil terus saya masukin ke tempat sampah. Itu benar dilakukan ya? Oke. Ngambilin daun-daun yang ada di kolam kalau misalnya Kenso lihat? Biasa sama plastik-plastik, Bu. Oke. Tadi salah satu dari kalian jawab kalau misalnya kalau nyuci pakai deterjen yang ramah lingkungan ya. Nah, agak susah ya kalau kita milih deterjen yang ramah lingkungan kan agak susah ya Pak. Kira-kira kriterianya yang mana, terus mereknya apa, nah gitu ya. Nah ini Bu Nurul pernah? Ada Bu. Oh ya. Pakai kalau zaman dulu pakai Klere. Deterjen Herbal. Nggak tahu dia Klere. Emang masih sekarang masih dipakai? Masih sih. Masih untuk batik-batik ini ya Pak ya biasanya ya. Produknya mau sebut merek boleh nggak? Waduh, dibayar ini kayaknya. Endorse. Oke, gini ya. Jadi ada satu penelitian yang pernah Bu Nurul baca. Ini dilakukan di ITS, ya, mahasiswa ITS. Jadi sebelum kita membuang air bekas cucian, air bekas deterjen yang buat nyuci, nah itu kan masih pekat, istilahnya masih pekat ya, kadar sabunnya, kadar deterjennya itu masih pekat, kadar kimia, zat kimia di dalamnya masih pekat banget. Nah sebelum dibuang langsung ke saluran pembuangan itu diencerkan dulu. Nanti bisa disampaikan ke mama ya di rumah ya, ditambahin air dulu, jadi nggak langsung dibuang, misalnya dari mesin cuci, terus airnya langsung dibuang, jangan. Diberi air dulu yang banyak, ya itu namanya kita mengencerkan ya, proses mengencerkan. Jadi itu bisa mengurangi kadar zat kimia di dalam air bekas deterjen itu, baru nanti dibuang ke saluran pembuangan. Gitu ya, nanti itu bisa dipraktekkan. Selain yang sudah kalian sebutkan tadi, mengambil bekas-bekas sampah-sampah yang kelihatan ketimpul apa yang kelihatan di atas permukaan kolam ya, jadi nggak usah ngambang ya, mau ngomong ngambang aja susahnya ketimpul. Jadi kalau misalnya lihat nggak usah pakai nyuruh orang, langsung lakukan sendiri ya, nggak apa-apa. Kalau kotor tangannya bisa cuci tangan ya, jadi langsung lakukan saat itu juga. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil ya. Insya Allah apa yang kalian lakukan meskipun kecil itu nanti akan berpengaruh, berdampak besar untuk kelestarian lingkungan kita. Udah, itu aja. Nah, sekarang Pak Aryo sebenarnya mau tanya ya, tapi sebagai trigger saja ya. Kan tadi analoginya kolam itu dalam skup yang kecil, dari skup yang lebih besar adalah sungai atau danau, bahkan yang lebih besar lagi laut ya. Jadi biota-biotanya itu. Sekarang kita analogikan sungai saja ya. Sungai di kota pasti menjadi penampung utama limbah ya. Tadi Bu Nurul sudah menyampaikan bagaimana menghindari limbah deterjen itu ya. Itu yang
ada solusinya ya. Harusnya kalau limbah itu yang di kota itu memang dalam kelompok yang besar pembuangan limbahnya itu adalah biasanya adalah pabrik ya. Nah, ada regulasinya, ada aturannya. Tidak boleh dibuang langsung ke dalam sungai ya. Nah, regulasi inilah yang harusnya nanti kalian sebagai generasi penerus itu menjaga dan mengadakan regulasi di mana perlu untuk mencegah terjadinya peluang untuk terjadi pencemaran ya. Mungkin suatu saat Radinka menjadi pejabat ya, lingkungan hidup. Mungkin jadi Menteri Lingkungan Hidup, Kenso jadi gubernurnya, Khalif jadi Menteri Pariwisatanya ya, bikin regulasi bagaimana sungai itu bisa menjadi tempat destinasi yang bisa dinikmati karena jernih, tanpa sampah, biota ekosistemnya bagus ya, ikannya banyak karena ada regulasinya, diatur ya. Mengatur regulasi itu juga menjaga ekosistem ya. Termasuk izin untuk mengambil ikan itu juga regulasi ya. Mungkin nanti kalau Radinka jadi pejabat, kalau mau mancing harus ada izinnya ya. Karena mengganggu ekosistem ikan yang ada di sungai. Itu diterapkan juga di negara-negara maju ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, sungai-sungai di sana itu ikannya besar-besar, tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Karena ada aturannya ya. Peraturannya ini termasuk buat Pak Aryo ya Pak ya? Iya. Pak Aryo kan suka mancing ya Pak ya? Dulu iya. Saya lihat di sungai Jepang itu ya. Lihat sendiri Pak Aryo ya. Tapi lihatnya dari media sosial, bukan datang ke Jepang, belum ya. Ya, harapannya itu kalian nanti jadi garda depan ya, penerus bangsa untuk menjaga kelangsungan ekosistem yang ideal ya. Bagaimana kota itu bisa ideal, ekosistem airnya ya, gitu ya. Itu tadi ada pesan di latar belakang itu disampaikan, ditambahkan ya. Ditambahin. Ya. Ini yang apa namanya tadi kan kalian menyampaikan di apa namanya slide PPT-nya, di slide PowerPoint-nya tadi kan ada saran ya. Tapi masih belum di karyanya belum ada sarannya kayak tadi saya nyari belum ada ya. Masih belum disempurnakan ya. Oke, disempurnakan ditambahin ya. Oke, kayaknya itu dulu Bu Silvi barangkali ada yang Pak Arya sudah? Sudah ya. Silakan Bu Silvi menyampaikan sesuatu tentang kegiatan anak-anak. Ya, terima kasih untuk Pak Aryo dan Bu Nurul atas masukannya untuk karyanya teman-teman dari kelompok 20. Alhamdulillah teman-teman ini benar-benar melakukan penelitian real Pak Aryo dan Bu Nurul. Iya. Jadi mereka itu sampai beli ikan, kemudian sampai beli ikan sampai mati juga ya, kena deterjen. Iya, jadi benar-benar sampai kemudian ada nyamuk kayak gitu ya. Jadi memang tujuannya ya memang mereka ingin benar-benar meneliti seperti itu. Alhamdulillah ya. Itu nyamuknya benar-benar difoto sendiri sama Radinka ya? Foto sendiri itu? Iya, difoto Radinka sendiri. Yang dia atas permukaan kolam itu ya? Iya. Nyamuknya kebetulan cuma satu ya Bu ya? Temannya yang banyak. Saudaranya, familinya yang banyak. Iya, itu saja. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi atas bimbingannya untuk anak-anak ya. Buat anak-anak. Anak-anak nanti tinggal disempurnakan karya tulisnya sampai bentuk fisik ya. Nanti akan kita serahkan di dinas. Kalian mempunyai jejak karya di sana, nanti dinikmati banyak orang ya. Jadi sempurnakan sebaik-baiknya ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Bisa ambil foto sesi dulu Pak. Kita foto dulu ya. Kenzo muncul lagi, kita mau foto ya. Khalif posisinya diatur agak lurus ya, agak ke tengah. Nah, begitu maju dikit boleh. Maju lagi Khalif aja. Ya. Satu, dua,
3. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih. Tetap Terima di Zoom kasih. ya. Kita live dulu ganti ya. kelompok, tetap di Zoom ya. Jangan di Zoom. Terima kasih Radinka, Terima Khalid, kasih. dan Kenzo atas pemaparan karyanya. Sukses, semangat dengan revisiannya. Semoga nanti karyanya lebih sempurna lagi ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 16 ya. Bimbingan dari Bu Fairuz. Silakan, sudah siap. Kelompoknya, ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Bu Fairuz. Ngomong Nats. Ketua gengnya Bu Fairuz. Ya, ketuanya saya. Saya ketua gengnya. Ketua gengnya. Ketuanya siapa, Nak? Iya, saya Bu. Are you going to present Dua orang ini ya? karya in English or what? Enggak ya? Enggak. No. No. Okay. No English, no service, yes? No? Can you speak English very well? And no smoking. Ini maaf, ini harusnya pembimbingnya kan guru. Ini kok dibimbing sama temannya sendiri. Ya Allah, Pak. Sepantaran ini kayaknya. Baik, disilakan. Siapa ketua? Ketuanya siapa ketuanya? Diperkenalkan teman-temannya ya. Najwa ya. Oke, silakan Najwa bisa mulai share screen. Presentasinya sekarang Kita bisa share screen kah? 8:58. 15 menit ya. Ya, silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji serta pembimbing kami dari kelompok 16, saya selaku ketua kelompok Najwa Ataya bersama anggota saya Agastya Mirza dan Marsha Karisa ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu Learning Fun English Reading by Using Cheese Comic for 5th grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan bab 1. Latar belakang. Yang pertama, mempelajari bahasa Inggris itu sangat penting karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Yang kedua, anak-anak cenderung tidak suka membaca teks yang panjang karena teks yang panjang membuat anak-anak malas dan bosan membacanya. Yang ketiga, komik bergambar merupakan media pembelajaran bahasa Inggris yang tepat untuk anak SD. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran reading menggunakan komik C di kelas 5? Yang kedua, bagaimana hasil tertulis dari pembelajaran reading menggunakan komik C di kelas 5? Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 5 tentang pembelajaran reading menggunakan komik C? Tujuan penulisan. Yang pertama, mendeskripsikan proses pembelajaran reading bahasa Inggris menggunakan komik C di siswa kelas 5. Yang kedua, mengetahui sejauh mana para siswa di kelas 5 dapat memahami pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan proses pembelajaran reading komik C. Yang ketiga, mengetahui respon pendapat siswa kelas 5 tentang pembelajaran reading komik C. Manfaat penulisan. Yang pertama, diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian dan dapat menjadi gambaran secara konseptual tentang proses pembelajaran reading bahasa Inggris menggunakan komik. Yang kedua, bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik untuk mencari metode yang terbaik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama pada siswa di kelas 5. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan memudahkan dalam mempelajari bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 2. Penelitian yang relevan.
penelitian yang relevan dengan penelitian kami, salah satunya oleh Fairuz Rahmatul Laili, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017 yang diberi nama Using Manga Online to Teach Reading Narrative Text for 8th Grades of Junior High School. Persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama menggunakan media komik sebagai bahan untuk mempelajari bahasa Inggris. Perbedaan dari penelitian kami adalah judul dan teks komik yang digunakan dan target pembelajaran yang berbeda. Serta penelitian beranggapan pembelajaran menggunakan manga online memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan pemahaman siswa saat membaca dan mengerjakan soal. Kajian tentang tahapan membaca. Jika tahapan pelajaran membaca menurut nota 1996.2.152. A. Tahap pre-reading. Yang pertama, alasan membaca. Yang kedua, pengenalan teks. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang mengarah. B. Tahapan selama membaca. Yang pertama, melakukan diskusi. Yang kedua, mencari kata asing. C. Tahap pos membaca. Yang pertama, diharapkan mendapatkan informasi baru. Yang kedua, mampu mengevaluasi teks secara keseluruhan. Kajian tentang pembelajaran menggunakan media OMR Hamalik 1989.21. Proses belajar mengajar tidak lepas dari peran media di dalamnya, yaitu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa, interaksi siswa dengan lingkungan. Kajian tentang pembelajaran dengan media komik. Komik diartikan sebagai salah satu media untuk menyampaikan dan mendeskripsikan cerita melalui ilustrasi gambar. Komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Hurlok 1978. Komik juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, yaitu sarana untuk menyampaikan cerita pesan baik dalam cerita fiksi maupun non-fiksi. Jadi, penggunaan komik dapat dijadikan salah satu alternatif menyenangkan untuk pembelajaran siswa di sekolah dasar. Bab 3. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di SDI Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang tempatnya ada di Jalan Baskara nomor 1. Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret hari Rabu 2021 online by Zoom. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Bahan yang digunakan adalah komik Cheese with Home sebagai bahan utama. Lalu, ada Google Form untuk soal sesuai komik dan kuesioner. Lalu, ada Zoom untuk proses observasinya. Cara pengambilan data. Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah memperhatikan guru dari sebelum sampai sesudah pelajaran. Pengerjaan oleh siswa. Setelah guru menerangkan dan menjelaskan tentang komik bersama-sama dengan siswa, guru memberikan soal berupa link Google Form yang telah disediakan kepada siswa yang telah diajarkan, yaitu siswa kelas 5. Isinya ada 7 pertanyaan, 5W dan 1. Pengerjaan kuesioner oleh siswa. Setelah mengerjakan soal, siswa kelas 5A diminta oleh guru untuk mengisi kuesioner terkait dengan pembelajaran fun reading menggunakan komik C yang sudah disediakan. Dari isi kuesioner tersebut akan didapatkan data dan kesimpulan apakah siswa menganggap pelajaran dengan komik itu menyenangkan atau tidak. 4. Pembahasan hasil transkrip saat observasi. Pre-reading. Pada awal pembelajaran, guru menggunakan pre-reading atau pra-membaca, yaitu dengan menyapa anak-anak serta menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Contohnya, guru menyapa anak-anak, "Assalamualaikum anak-anak," lalu anak-anak menjawab, "Waalaikumsalam, Bu." Yang kedua, anak-anak menanyakan kepada guru, bagaimana cara membaca komik, lalu guru menjawab, caranya adalah dibaca dari kiri ke kanan. Ini adalah dokumentasi saat tahap pre-reading.
Yang kedua, while reading. Pada tahap while reading atau saat membaca, guru menjelaskan alur dan tokoh dari komik C, juga menjelaskan tentang inti dari cerita tersebut. Contohnya, guru bertanya mengenai arti dari berbagai macam kosakata dalam bahasa Inggris. Congratulates artinya apa? Anak-anak menjawab selamat, Bu. Yohei will be surprised artinya apa? Anak-anak menjawab Yohei akan terkejut, Bu. Yang terakhir, enjoy artinya apa? Anak-anak menjawab menikmati, Bu. Ini adalah dokumentasi saat tahap while reading. Post reading. Pada tahap post reading, guru menanyakan beberapa hal terkait komik C yang telah dibahas dan dipelajari bersama. Contohnya, which one is more fun, reading text or reading comic? Anak-anak menjawab, reading comic, Bu. Enak, tidak bosan, bisa tahu feeling dan karakternya. Ini adalah dokumentasi saat tahap post-reading. Hasil pekerjaan siswa. Pertanyaan nomor 1. What do you think the character of Chi is? 16 anak menjawab dengan benar, yaitu B, smart. Dan 1 anak menjawab A. 2. Whose birthday was it from the story? 15 anak menjawab dengan tepat, yaitu B, Yohei-kun. Lalu 3. Where was the birthday cake located? 13 anak menjawab dengan benar, yaitu C. Nomor 4. How many characters were there in the comic? 14 anak menjawab dengan benar, yaitu D, 4. Dari tabel ini dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar komik dengan benar. Itu berarti mereka memahami isi dan alur cerita dari komik yang telah dibaca sebelumnya. Hasil kuesioner. Pada bab 4 ini saya akan membahas mengenai hasil kuesioner yang berisi 9 pertanyaan yang dianjurkan untuk responden. Pada pertanyaan pertama, apakah kamu suka membaca? Ternyata lebih banyak anak yang gemar membaca daripada yang tidak suka membaca. Untuk mengetahui lebih dalam, ditanyakan pada pertanyaan kedua. Apakah kamu suka membaca komik? Dan hanya 1 anak yang tidak menyukai membaca komik. Sehingga bila dilakukan uji coba mempelajari bahasa Inggris dengan membaca komik. Pada pertanyaan ketiga, apakah komik yang dibaca menarik? Hampir semua anak menyatakan bahwa komik yang dibaca responden menarik. Dilanjutkan dengan pertanyaan berikut. Menurut kalian, apakah komik C mudah dimengerti maksud dan isinya? Sama dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Hampir semua menyatakan paham maksud dan isi komik C secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang kelima. Apakah kata dalam bahasa Inggris yang dipakai dalam komik tersebut yang tidak dimengerti? Hanya 6 anak yang menyatakan tidak mengerti kata dalam bahasa Inggris yang dipakai. Jadi sebenarnya banyak siswa yang terbantu dengan bahasa yang ada di komik tersebut. Pertanyaan dilanjutkan dengan, jika iya, apakah banyak kosakata yang tidak dimengerti? 5 anak yang menjawab tidak pada pertanyaan kelima ternyata juga menyatakan tidak mengerti kosakata dalam komik C tersebut. Sedangkan 12 anak paham dengan kosakata pada komik tersebut. Karena gambar yang ditampilkan mendukung isi cerita sehingga maksud dalam komik lebih mudah tersampaikan. Pertanyaan ketujuh yaitu, apakah kalian membutuhkan waktu lama dalam memahami isi cerita dari komik tersebut? Hampir semua anak cepat paham isi cerita dari komik. Artinya, cerita bergambar lebih cepat dipahami daripada membaca cerita melalui gambar. Pertanyaan ke-8. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah yang paling mudah dimengerti? Belajar bahasa Inggris dengan membaca cerita komik bergambar atau membaca cerita tanpa ada gambar? Dapat dilihat bahwa hampir semua anak lebih paham bacaan cerita komik bergambar daripada membaca cerita tanpa gambar. Karena isi cerita juga terwakili dalam gambar yang ditampilkan. Maka bila ada bahasa Inggris yang tidak dimengerti, bisa dicocokkan dengan gambar. Pertanyaan terakhir,
Apakah kalian senang belajar bahasa Inggris dengan menggunakan reading komik? Semua anak menyatakan senang belajar bahasa Inggris dengan membaca komik bergambar. Jadi, sangat tepat reading komik sebagai media pembelajaran dalam mempelajari bahasa Inggris, karena siswa sangat menyukai pembelajaran yang lebih santai dan fun, sehingga mereka dapat cepat mengerti dan paham. Bab 5, penutup. Kesimpulan, yang pertama, proses pembelajaran dilakukan dengan 3 tahapan membaca, yaitu pra-membaca, selama membaca, dan setelah membaca. Yang kedua, komik bergambar merupakan media pembelajaran bahasa Inggris yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Yang artinya mereka mengerti alur cerita dari komik yang sudah dibaca dan dibahas sebelumnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil kuesioner, hampir semua siswa menyukai membaca menggunakan media komik yang telah disediakan. Saran 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran menggunakan media lain seperti video game untuk pembelajaran bahasa Inggris atau media-media yang lain. Bagi peneliti-peneliti lain, di kemudian hari, pemanfaatan komik bisa digunakan sebagai media pembelajaran, tidak hanya dalam hal membaca, tetapi juga berbicara, menulis, ataupun mendengarkan. Satu, dua, tiga. Makan nasi, lauknya ikan, diberi kerupuk, rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Aryo dikasih tantangan challenge Pak, untuk jawabnya pakai pantun juga. Silakan Pak Aryo. Yu painten keleleken timbo cekap semanten atur kawula, nggih. Maaf, saya kan dari Jawa, Bu Virus ya. Jadi pakai bahasa Jawa. Ya. Bu Virus mau nimpalin pakai bahasa Inggris. Susah kayaknya, Bu. Susah ya. Terima kasih kelompok 16 atas presentasinya. Tadi gantian ya. Dan jelas karena tidak terburu-buru menyampaikannya. Oke, silakan Pak Ari, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih ya. Jadi ini tentang media pembelajaran sebagai alternatif untuk belajar bahasa Inggris ya. Yang dipilih ini komik ya. Ini melanjutkan dari penelitian dari peneliti senior sebelumnya ya. Dari seniornya. Ya. Loh, tadi katanya temannya sendiri, Pak. Oh iya, temannya ya. Temannya lebih senior. Iya, selisih 1 tahun kok. Selisih sedikit. Nah, bagus itu ya. Jadi sebagai salah satu pilihan media untuk membantu pembelajaran supaya lebih bisa mencapai target ya. Nah, yang Pak Aryo mau tahu ini bagaimana bila mereka belajar dalam kosakata yang terbatas gitu ya. Coba yang bisa jawab bagaimana? Ada ya? Boleh Najwa atau Aga, silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Bagaimana metode belajar dengan komik ini bila populasinya satu kelas ini ya, tentunya beragam ya. Ada yang kosakatanya sedikit, kosakatanya banyak. Bagaimana pengaruhnya belajar komik ini apabila dikaitkan dengan jumlah kosakata yang dimiliki anak-anak yang sedang belajar dengan komik ini? Silakan dijawab. Terlalu sulit ya pertanyaannya ya. Yang jawab pembimbingnya aja nanti. Enggak, begini loh ya. Maksudnya saya sederhanakan ya, Najwa atau Mirza atau Najwa ya. Di kelas itu kan ada banyak anak-anak sedang belajar bersama ya. Kemudian mereka sama-sama belajar komik bahasa Inggris, komik G ya. Komik G itu tentang tikus toh. Tentang apa? Apa loh?
Kucing. Aku kan nggak bisa ngomong kucing. Ya, tentang kucing tahu lah ya, Pak Aryo. Baru tahu tadi malam tapi. Bagaimana bila mereka belajar tapi kosakatanya terbatas gitu? Apakah mereka bisa memahami alur cerita dari komik tersebut? Silakan dijawab. Karena sebelumnya pas observasi sudah dibahas, terus sudah dibaca sama gurunya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang belum paham, sudah bisa dipahami oleh anak-anak yang kosakatanya mungkin kurang. Begitu ya. Ada yang menambahkan? Caca atau Aga? Silakan. Aga ditambahkan. Kenapa? Kelebihannya komik tadi itu kan kamu sudah sebutkan ya. Jadi tadi Pak Roy sudah dengar dari kamu, cuma ingin menegaskan saja. Komik itu media bergambar ya, sehingga membantu memudahkan mereka memahami alur cerita karena ada gambarnya ya. Meskipun mereka tidak tahu arti kosakatanya, terbantu karena ada gambar. Yang pertama itu ya. Nah, ini yang kedua ini mungkin bisa dimasukkan di tulisan kalian. Jadi pengaruh komik itu selain media gambarnya itu adalah efeknya adalah kesan ya. Jadi komik itu berkesan karena ada gambarnya, apalagi berwarna ya misalnya gitu ya. Nah, kesan yang didapat itu akan mudah diingat karena masuk ke memori jangka panjang. Karena mudah berkesan sehingga masuk ke memori jangka panjang, mudah diingat. Sehingga kalau ditanya, mudah menjawabnya karena kesannya sudah tertangkap. Beda dengan cerita yang tanpa gambar ya. Harus memahami artinya ya. Alur ceritanya harus diingat-ingat. Kalau pembuat ceritanya itu tidak bisa menampilkan situasi yang menantang imajinasi pembacanya, kesannya akan lemah, akan mudah lupa. Tetapi kalau komik sangat membantu karena ada gambarnya, ada warnanya, ada ekspresi tokoh-tokoh karakternya, sehingga itu menimbulkan kesan yang kuat. Nah, kesan yang kuat itu akan tertancap, terekam di memori jangka panjang sehingga anak-anak mudah ingat. Ya, itu mungkin bisa ditambahkan ya. Bahwa kelebihan komik itu salah satunya adalah berkesan kuat. Ya itu saja yang Pak Aryo sampaikan. Silakan Bu Nurul menambahkan. Terima kasih Pak Aryo. Oke anak-anak, ini tadi katanya terinspirasi ya. Ini penelitian kalian, karya kalian ini terinspirasi oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bu Fairuz ya. Betul begitu? Betul ya. Kalau buku Fairuz judulnya manga ya, pakai manga ya. Kalian pakai komik C. Nah, sekarang mau nanya. Tadi gambar dokumentasinya itu gambarnya Bu Fairuz sedang memberikan pembelajaran menggunakan komik C. Ya, benar. Berarti ini penelitiannya dilakukan oleh Bu Fairuz atau kalian? Yang melakukan penelitian kalian atau Bu Fairuz? Mereka mengamati saat KBM. Mengamati saja ya. Mengamati saat KBM via Zoom, ikut gabung saat kelas Zoom. Jadi mereka meneliti saat kelas Zoom. Begitu ya, benar ya? Itu kan? Jadi pengamatan ya Pak ya? Ya. Jadi nggak melakukan penelitian secara langsung. Jadi kuesionernya dan pertanyaan-pertanyaannya di pollingnya, di surveinya itu yang membuat itu dari Bu Fairuz semua sumbernya atau kalian? Anak-anak yang bikin. Kalian yang bikin? Ya, mereka bikin sebarkan Google Form untuk diisi dari hasil pengamatan guru yang sedang KBM. Dari guru yang sedang KBM ya, jadi pengamatan ya. Waduh, kalian pengamatnya. Pengamat dari dinas ya Pak ya. Pengamatnya guru LSK yang sedang bertugas mengajar kelas gitu ya. Keren. Oke.
Sudah kalau begitu benar tadi mau nanya itu saja. Jadi kalian melakukan penelitiannya sendiri atau enggak? Terus pertanyaan-pertanyaan kalian bikin sendiri atau enggak? Nah sekarang lebih ke penulisannya ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Fairuz untuk penulisannya. Gatalnya kalau lihat ada yang harusnya kapital terus nggak kapital itu, you know me Bu Fai. Iya Bun. Ya ini banyak sekali soalnya Bu, yang percakapan itu yang di hasil di bab 4 ya. Bahasan yes. Di bab 4 itu so many ya. Bahkan tulisan congratulates aja nggak congratulates itu saya bacanya di situ. Tapi untung kok tadi pas waktu di PPT-nya tulisannya benar congratulates, yang artinya menyelamat gitu tadi ya. Iya. Tapi di tulisannya nggak congratulates. Soalnya buru-buru tadi bacanya. Baca ulang iki, aku sing salah moco ta gitu. Oke, anak-anak, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan Bu Fairuz dan apa yang disampaikan sama Pak Arya tadi ya, Pak Arya ya. Iya, Bu. Untuk melengkapi itu. Untuk melengkapi karyanya nanti ketika dicetak sudah sempurna ya Pak Arya ya. Saya dulu nanya pribadi ke kalian kan mengamati Bu Fairuz mengajar, terus memberikan pertanyaan dan dibagikan ke adik-adik kelas, dibagikan ke anak kelas 5 ya. Nah kalau kalian sendiri prefer yang mana? Baca yang tulisan tanpa gambar atau yang bergambar? Najwa? Yang bergambar. Kenapa? Karena lebih mudah dicerna juga, jadi kayak lebih paham apa dari isinya dan feeling-feelingnya gitu. Sangat membantu sekali. Iya. Oh, jadi kalau misalnya lihat ekspresinya, lihat gambarnya, nggak tahu ini kata-katanya apa, ini apa sih, ternyata lihat gambarnya dia kayaknya kok kaget, terus kamu langsung ingat, oh surprise gitu ya. Ya, begitu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak tahu loh, nggak tahu kaget itu bahasa Inggrisnya apa, gimana ya? Dari ekspresinya sudah ngerti. Dari ekspresinya dia langsung nyari kamus ya, Pak? Iya, nggak usah, sudah kelihatan. Misalnya marah gitu, oh melotot, marah berarti. Nyari bahasa Inggrisnya marah, Pak. Kalau sekarang jawabnya Marsha. Soalnya tadi kan ada beberapa anak yang menjawab, dia prefer tulisan tanpa gambar. Barangkali ada dari anggota kelompok ini lebih senang membaca tanpa ada gambarnya. Marsha, lebih senang yang mana? Yang bergambar. Yang bergambar juga. Kenapa? Lebih menarik? Iya, kalau misalnya kan ada bahasa Inggris yang nggak tahu, terus dilihat dari komiknya itu nanti kan tahu bahasa Inggrisnya apa gitu. Kalau misalnya di komiknya ada tulisannya. Tahu maksudnya ya. Ya. Kalau misalnya sudah selama beberapa pembelajaran menggunakan komik dan kamu sudah terbiasa melihat ada gambarnya, terus tiba-tiba Bu Fairuz ada pembelajaran yang tanpa berkomik, kira-kira kamu bagaimana? Ya dibaca, Bu. Nggak, maksudnya terus loh kok gini, kayak susah Bu gitu. Apakah harus terus di komik terus, digambar terus? Enggak harus ya. Jadi sesekali memang perlu ya untuk membantu, tapi tetap kita harus punya keinginan, kemauan untuk membaca ya. Jadi kegemaran membaca, keinginan membaca harus tetap dijaga ya. Jangan terus karena terbiasa ada gambarnya, wah enjoy, sudah nyaman, akhirnya ketika baca tulisan panjang males. Nggak boleh gitu ya. Jadi tetap harus senang membaca ya. Satu lagi, Aga, pertanyaan yang sama. Kamu lebih senang membaca yang tanpa gambar atau pakai gambar? Pakai gambar. Pakai gambar juga. Kenapa, Aga? Iya, karena tidak membosankan dan lebih mudah dipahami. Tidak membosankan ya. Ngantuk kalau baca tulisan panjang ya. Iya.
males langsung baca langsung kesimpulannya gitu ya. Langsung di highlight yang penting-penting gitu ya. Oke, ya juga pesan Bu Nurul itu tadi, jangan sampai kehilangan minat membaca ya, karena apa yang kita baca itu simpanan kita nanti. Jadi cakrawala kita ya, orang pinter itu kelihatan ya, banyak berarti yang dibaca ya, banyak membaca itu menambah pengetahuan. Oke, terima kasih. Kelompok 16, jangan lupa nanti ada revisi dari penulisan itu yang agak banyak, lumayan ya. Tetap semangat revisinya dan terima kasih atas usahanya ya Pak Aryo ya. Ya. Sudah bagus ya, kamu sudah bikin karya, semoga karya kamu nanti bisa menginspirasi dunia pendidikan ya. Jadi alat bantu belajarnya iya, bertambah. Siapa tahu ya. nanti Media salah belajarnya satu atau ada dari mereka yang jadi dosen ya Pak ya. Iya. Yang terjun di dunia gitu. pendidikan. Menteri Pendidikan gantiin Pak Makarim. Agak aja ya Menteri Pendidikan. Agak ya. Oke, kelompok 16 barangkali Bu Fairuz ya sekarang Pak ya. Fairuz kita beri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Matur nuwun Pak Aryo dan Bu Nurul atas saran-sarannya dan masukannya. Insya Allah nanti bisa diperbaiki oleh anak-anak jadi lebih sempurna. Saya mungkin cuma mau menyampaikan terima kasih juga kepada anak-anak ini. Jadi memang mereka ini penelitiannya tidak secara langsung, bukan mereka yang mengajar, bukan mereka yang menampilkan, tapi mereka ini meneliti, saya yang mengajar. Tapi kalau untuk seperti pertanyaannya, terus kuesionernya itu mereka benar-benar menyiapkan sendiri, membuat pertanyaan sendiri, memasukkan ke Google Form sendiri, membuat link sendiri gitu. Jadi ya saya terima kasih sekali kepada anak-anak atas kerja kerasnya dari awal selama 2-3 bulan ini. Semoga setelah ini bisa ilmu-ilmu yang sudah di-share, sudah kalian dapatkan bisa bermanfaat. Begitu saja. Matur nuwun Pak Aryo, Bu Nurul. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Fairuz, terima kasih Marsha, Najwa, dan Aga atas presentasinya dan usahanya sampai sejauh ini. Tetap semangat. Dan kita akan beralih ke kelompok selanjutnya. Oh, foto dulu ya. Foto dulu ya. Give me your best pose. Yang lain juga tetap buka videonya ya biar tampak itu ya. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada yang pose tadi ini. Pose kamu kan biasanya kalau foto lah gaya banyak sih. Nah, saya malu Bu. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih kelompok 16. Oke, kita ya. Nggak boleh lift dulu ya. Beralih ke kelompok selanjutnya 17, kelompok 17 ya. Tentang apa ya? Pengaruh yang pertumbuhan kacang hijau itu ya? Ya. Bimbingannya Bu Adel. Silakan. Pengaruh cahaya matahari dan suhu ruangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Silakan Bintang. Ya. 15 menit ya, Nak. Bintang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan pengaruh cahaya matahari dan suhu terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kami kelompok 17 beranggota 3
3 anggota, yaitu saya Bintang Syawal Satria Wicaksana sebagai ketua, dan Muhammad Nizam Saka Sulfa, dan juga ada Arya Kemal Raditya sebagai anggota. Presentasi ini dimulai dari saya. Pertama, latar belakang. Tumbuhan memiliki banyak faktor yang berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal, meliputi genetika, hereditas, dan hormon. 2 faktor eksternal, meliputi cahaya, suhu, nutrien, dan kelembapan. Keberadaan cahaya dan suhu begitu penting karena berasal dari cahaya itulah makanan yang diperlukan oleh tanaman dapat terpenuhi melalui proses fotosintesis untuk mengetahui seberapa penting dan seberapa besar pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan tanaman, terlebih kacang hijau, maka dilakukan penelitian dimaksud. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh cahaya matahari dan suhu terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau? 2. Bagaimana cahaya matahari dan suhu dapat mempengaruhi proses pertumbuhan kecambah kacang hijau? 3. Apakah ada perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari secara langsung? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. 2. Mengamati pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. 3. Mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Manfaat penelitian. 1. Manfaat untuk penyusun. Mengetahui pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahaya dan suhu. 2. Manfaat untuk pembaca. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahaya dan suhu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nizam. Nizam. Penelitian, ya Bu. Penelitian dilakukan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 11 Maret sampai 17 Maret 2021 dengan cara melakukan penanaman kacang hijau yang telah direndam selama 12 jam di 4 lokasi tanaman dengan intensitas cahaya dan suhu yang berbeda. Detail lokasi tanaman kacang hijau adalah yang pertama adalah teras rumah dan tempat tanamnya adalah kardus. Terkena cahaya, suhunya adalah 32 derajat Celcius. Nomor 2 adalah kamar mandi, tempat tanamnya adalah aquagelas. Tidak terkena cahaya, suhunya pun 26 derajat Celcius. Nomor 3, kamar tidur, tempat tanamnya adalah aquagelas. Tidak terkena cahaya, suhunya pun 28 derajat Celcius. Nomor 4, lokasi tanamnya adalah kulkas. Tempat tanamnya adalah aquagelas. Terkena cahaya, suhunya pun 12 derajat. Cara kerja penelitian. Yang pertama, siapkan alat, kardus, aquagelas, pensil, dan tas, dan bahan kacang hijau, tanaman, dan air yang diperlukan.
Yang kedua, ambil sebuah wadah, kemudian memasukkan beberapa biji kacang hijau, lalu rendam kacang hijau setengah hari untuk mengetahui mana biji kacang hijau yang baik dan layak kita gunakan dijadikan objek eksperimen. Yang ketiga, siapkan gelas plastik, lalu masing-masing gelas plastik diisi dengan jenis tanah yang dan ketinggian tanah yang sama yang diberi sedikit air. Usahakan jangan terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Nomor 4, ambil biji kacang hijau yang sudah direndam, masukkan atau tanam kacang hijau ke masing-masing gelas plastik yang telah diisi tanah. Nomor 5, jika semua gelas plastik sudah terisi kacang hijau, letakkan 2 gelas plastik pada tempat terang yang terdapat cahaya matahari dan sinar lampu teras dan kulkas, dan 2 gelas plastik pada tempat gelap di kamar mandi dan di kamar tidur. Nomor 6, amati lalu catat dan mendokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Hasil pengamatan penelitian. Pengamatan dilakukan di 4 lokasi tanam dengan suhu yang berbeda dengan hasil perkembangan setiap harinya sebagai berikut. Lokasi pertama adalah teras rumah, suhunya 32 derajat Celcius. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan atau pertumbuhan di teras rumah itu agak relatif lambat, dan rata-ratanya adalah 1 sampai 2 cm. Lokasi kedua adalah kamar mandi. Suhunya adalah 26 derajat Celcius. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan perkembangan atau pertumbuhan di kamar mandi itu cepat. Rata-ratanya adalah 1 sampai 5 cm. Lokasi ketiga adalah kamar tidur. Suhunya adalah 28 derajat Celcius. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan kacang hijau di kamar tidur adalah agak relatif lambat. Rata-ratanya adalah 1 sampai 3 cm. Lokasi keempat adalah kulkas, suhunya 12 derajat Celcius. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Rata-ratanya pun juga tidak ada. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan kacang hijau yang ditanamkan di lokasi yang tidak memiliki cahaya dan bersuhu lembab dalam hal ini dapat dilakukan di lokasi kamar mandi yang memiliki perkembangan yang sangat cepat dibandingkan dengan lokasi tanam yang lain. Berdasarkan pengamatan dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dan suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berikut kami sampaikan gambar pertumbuhan kacang hijau setelah 7 hari yang diurutkan berdasarkan lokasi tanam. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan tempat gelap dan terang akan punya perbedaan. Yang pertama adalah biji kacang hijau yang terkena matahari dan sinar lampu secara langsung, maka pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar sama tebal, warnanya hijau, batangnya tegak dan kokoh. Biji kacang hijau yang tidak terkena matahari, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etalasi, daunnya tipis, warnanya pucat, dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sekian dari kami, kelompok 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ari sudah dengarkan pemaparan kalian ya. Kalian melakukan penelitian sebab akibat ya. Itu istilahnya
expose facto ya. Kalau diberi cahaya bagaimana pertumbuhannya. Kalau di tempat lembab akibatnya pertumbuhannya seperti apa. Itu yang sudah kalian dapatkan ya. Dan objeknya adalah biji kacang hijau ya. Saya yakin kalian memilih biji kacang hijau karena mudah didapat ya. Kenapa tidak biji yang lain ya, misalnya jagung atau kacang gitu ya. Nah, itu tentang pengaruhnya pada tumbuhan ya, cahaya dan suhu ya. Jadi kalian menyebutkan pengaruh cahaya dan suhu, tapi nutriennya gimana? Nutrisinya yang kamu berikan itu tadi, kalau misalnya harusnya variabelnya ditambah lagi ya, diperluas ya. Misalnya diberi cahaya, kelembapannya cukup, tapi tidak diberi nutrisi. Kemudian dibalik ya, diberi nutrisi, tidak diberi cahaya, kelembapannya cukup seperti apa ya. Bahkan mungkin juga dibedakan juga ya. Tadi kan masih sama itu. Mungkin nanti bisa dilengkapi, dicari di studi pusaka juga bisa, atau uji coba langsung perbedaan antara cahaya lampu dan cahaya matahari pertumbuhannya. Tadi kan kalian menyebutkan tentang cahaya saja ya. Padahal yang di kulkas juga, saya yakin yang di kulkas itu pakai cahaya itu ya, karena di kulkas itu kalau pintunya ditutup, lampu internalnya otomatis menyala ya. Jadi dia cuma pasti dapat cahaya juga. Tapi ternyata di penelitian kalian yang di kulkas tidak tumbuh toh. Nah, itu penyebabnya apa? Padahal dapat cahaya juga ya. Nah, karena suhunya mungkin terlalu ekstrim ya. Karena 12 derajat itu dia jadi sulit tumbuh ya. Nah, itu ada yang perlu ditambahkan keterangannya. Cahaya matahari dan cahaya lampu itu mungkin ada perbedaannya ya. Kemudian tentang nutrisinya tadi juga pasti ada pengaruhnya ya. Tetapi karena ada faktor cahaya sehingga pertumbuhannya jadi beda, sama-sama dapat cahaya, sama-sama ada nutrisinya ya. Itu yang Pak Aryo tangkap dari penelitian kalian, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ya, lebih menarik atau bikin penasaran karena hasil penelitian kalian itu selain faktor dari cahaya, nutrisi, kemudian suara misalnya, nanti kembangkan, silakan ya. Nanti kalian punya kesempatan di jenjang yang lebih tinggi itu banyak sekali tugas-tugas untuk karya tulis ya. Kalau kalian nanti sudah jadi peneliti, ya diawali dari sekarang, kemampuan meneliti kalian itu dari hal-hal yang sederhana, kemudian ditingkatkan lagi ya. Biji kacang hijau berpengaruh dengan efek suara misalnya, suara musik, suara berisik, nanti bisa diteliti ya. Kalau bijinya dikasih suara yang ekstrim, pertumbuhannya seperti apa, itu nanti bisa dikembangkan ya. Tapi dari awal penelitian untuk pertumbuhan ini, kalian sudah memulai kemampuan untuk menulis, itu sudah bagus ya. Itu yang Pak Ari tambahkan tadi, masih ingat itu mungkin bisa dimasukkan tentang pengaruh cahaya dan nutrisi ya. Gitu ya. Saya kira sementara itu saya serahkan ke Bu Nurul untuk menyampaikan tentang karya tulis kalian. Silakan Bu. Oke, terima kasih kelompok 17 tadi atas presentasinya, paparannya. Ini sekarang Bu Nurul mau nanya, kalian menggunakan kacang hijaunya berapa buah, berapa gelas? Masih ingat? 3 buah.
Semuanya totalnya. Yang ditaruh di tempat gelap berapa, yang ditaruh di tempat terang berapa? Iya, Bu. Semuanya 3, Bu. 3 butir. Satu gelas isinya 3, satu-satu. Sama kartus juga kok 3. Ini di apa namanya tulisan kalian gelas plastiknya 8 buah. 2 gelas di tempat gelap, 6 gelas di tempat terang. Betul? Halo? Betul. Iya, betul ya. Jadi totalnya ada 8 ya. 8 itu dibagi 2 gelap, 6 terang. Gitu. I want to make sure sebelum nanya selanjutnya. Benar ya? Iya, benar. Ya. Arya Kemalsa, kameranya bisa diatur nggak? Ini kelihatan rambutnya tok loh. Nah, oke, terima kasih. Oke ya. Oh, jadi gini, kalau misalnya melakukan penelitian dan kalian ingin membandingkan sesuatu, ini harusnya sama jumlahnya. Jadi kalau misalnya ada 8 gelas kalian sediakan, seharusnya rule-nya, ini aturannya, bukan 6-2, tapi 4-4. 4 diperlakukan di tempat yang gelap, yang 4-nya diperlakukan mendapat tempat yang terang. Aturannya begitu harusnya ya, pokoknya aturan dasarnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak boleh 6 ditaruh di tempat yang apa namanya 6 di tempat yang terang, terus cuman 2 saja di tempat yang gelap. Jadi kalau seperti itu kalian tidak bisa membandingkan, gitu ya. Nggak bisa ditarik kesimpulan karena mulai dari awal jumlahnya sudah tidak sama, gitu ya. Ini yang mengusulkan 6-2 siapa? Atau rapat? Udah 6 aja yang di tempat terang 6 aja guys, yang gelap 2 aja. Itu akhirnya memutuskan seperti itu siapa? Ini kalian melakukan sendiri kan penelitiannya ya? Di rumahnya siapa? Saya, Bu. Arya Kemas. Di rumahnya Arya ya? Oke. Terus kok pada akhirnya memutuskan 6-2? Enggak 4-4. Apa sebelumnya sudah dikonsultasikan dulu atau dibicarakan dulu, ditanyakan dulu ke pembimbingnya? Itu saya sendiri, Bu, yang nanam, Bu. Kamu sendiri yang memutuskan, kamu sendiri yang kalian sendiri. Masa nggak nanya pembimbing, nanya atau? Enggak, Bu. Saya langsung nanam. Gitu. Iya. Ya, betul. Tadi mau bilang itu karena itu kalau kalian sudah melakukan penelitian itu fatal sebenarnya ya, karena mulai dari kontrol awalnya sudah tidak masuk kriteria penelitian yang seharusnya, dari jumlahnya sudah tidak sama, sudah berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan. Gitu ya. Bu Aidil, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Bentar ya, Pak ya. Kayaknya itu salah, Bu. Di masing-masing tempat itu 3. Yang itu yang di 26 itu di bab 3 ya, Bu ya? Nah, bab 3 itu yang ngerjakan memang Bintang. Kan Bintang nggak ikut. Bintang tuh cuman penulisan aja gitu loh, Bu. Nah, itu kayaknya saya kurang teliti juga ngoreksinya. 3-3, Bu, masing-masing itu. Iya kan, Arya? Jadi di kamar... Iya, 3, Ibu. Jadi ya, masih... Baik. Ya, maaf. Soalnya ini fatal, Bu. Makanya saya kan lihatnya dari sini. Ya. Jadi yang orang kan nanti baca gitu kan. Nah, ketika baca ini nanti loh kok gini, kok gini gitu kan. Nah, ini kalau yo gak sah gitu kan, istilahnya gitu. Jadi sesuatu yang basic, benar-benar basic gitu ya. Ya sudah, kalau memang 3-3 ya sudah benar berarti yang disampaikan Arya. Iya. Yang melakukan penelitian Arya toh? Arya aja. Terus bintang kebagian nulis. Ya, penulisan sama Anizam. Sama Anizam, oke. Seharusnya meskipun tidak melakukan penelitian, tahu ya Pak ya, yang dilakukan oleh temannya ya. Jadi lain kali koordinasi lebih baik lagi ya, lebih baik lagi meskipun enggak ketempatan, tapi tahu yang dilakukan temannya apa, prosesnya bagaimana,
hasil penelitiannya seperti apa, dan kalian bisa tahu efeknya pastinya seperti apa ya. Jadi nggak cuma menulis saja, tugasnya nulis ya udah nulis tok gitu kan, nggak tahu apa yang ditulis, nggak tahu sebenarnya bagaimana prosesnya dan sebagainya ya. Itu ya Bintang sama siapa satunya? Nizam. Bintang sama Nizam ya. Ya Bu. Ya oke. Pak Arya ada yang ditambahkan? Kalau enggak ke Bu Adel. Bu Adel dulu. Bu Adel dulu aja. Monggo Bu Adel. Oke, terima kasih Bu Nurul dan Pak Aryo masukannya. Iya, jadi memang mereka penelitinya cuman Arya aja, Bu. Jadi memang kurang koordinasi ya. Tapi insya Allah habis ini supaya mereka perbaiki. Direvisi ya, Nak ya. Oke, Bintang, Nizam. Semangat. Iya, Bu. Oke, semangat ngerevisi ya. Ya, Bu. Tetap komunikasi, konsultasi dengan Bu Adel ya sebagai pembimbingnya ya, biar tetap lurus jalannya ya. Pak Ari, ada lagi? Ya, baik anak-anak. Jadi sebaiknya masih ada waktu ya. Nanti Bintang mungkin bisa ikut main ke rumahnya area ya, rumah area penelitiannya. Nizam juga ikut mengamati. Sudah sampai di mana perkembangannya ya, sekali-sekali harus ikut ada diskusi bersama di area penelitian ya. Itu memang penting ya untuk pengamatan langsung, karena yang kita rekod itu adalah perubahan perkembangan yang kita amati secara real time. Oh, sekarang sudah naik tambah tinggi 2 cm. Nanti dicatat 2 hari naiknya 1 cm. Nah, kemudian sampai 1 minggu bagaimana? Oh, yang ini daunnya berkembang lebar, yang ini daunnya tidak berkembang. Perkembangannya berapa? Dicatat. Ini cuma setengah senti, yang satunya sudah lebar. Kita mengamati langsung. Nanti habit penelitian ini akan terus berlanjut menjadi suatu ketertarikan kamu untuk mengetahui sesuatu ya, penulisan yang lain, penelitian yang lain ya. Karena di jenjang yang lebih tinggi nanti kamu akan ada banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan penelitian dan menulis karya ya. Kerjasama ya. Kerjasamanya harus diutamakan ya. Karena validitas itu, hasil pengamatan itu seperti apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, perubahan yang kita rekam. Itu yang kita sampaikan ya. Gitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih kamu sudah berkarya. Ini awal yang baik, nanti akan jadi karya yang jadi referensi karyamu ya. Jadi dibaca sama orang lain ya. Karena itu harus disempurnakan nanti ya. Karyamu kalau sudah jadi fisik nanti sama sekolah dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya jadi koleksi di sana. Nanti akan dibuka oleh banyak orang ya. KPK ya, Pak. Kecil-kecil punya karya ya. Nah, itu ya, punya jejak karya. Baik, cukup ya. Ya, terima kasih kelompok 17, Arya, Bintang, dan Nizam atas kerja keras kalian sampai dengan saat ini. Nah, itu tinggal gunakan saja, nambahin. Jangan lupa tetap konsultasi dan komunikasi dengan pembimbing kalian ya, terutama kalian bertiga ini. Silaturahmi ke rumah temannya ya, tempat penelitiannya. Oke, terima kasih Bintang, Nizam, dan Arya. Oke, foto dulu ya. Nizam, kameranya diatur lagi sama Arya ya, biar bagus ya. Nah, gitu ya. Nizam sudah atur, tinggal Arya atur kameranya agak turun. Pengusaha sayuran, pengusaha ikan lele. Atau kamu yang nggak berdiri? Guru hanya silakan. Nah, gitu juga boleh. Untuk PowerPoint nanti dipegang aja kameranya. Jelas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita foto bareng-bareng 3 kelompok. Ada yang ya, kelompok 2 ada yang belum tampak itu? Yang mana, Pak? Nah, kelompok ya sudah. Kelompok 17 juga ada yang belum buka videonya.
Najwa. Najwa ya maksudnya ya. Kenzo. Kenzo mana Kenzo? Kenzo. Ya. Gabung ya. Adminnya dibuka aja biar 20 ini. Bunita juga belum. Iya. Bunita. Siapa? Kelompok 17 sih siapa ya? Apa? Oke. Ini Arya, Mas Arya. Arya gabung ya. Oke, Arya kameranya ke bawah. Kenzo, gabung ya. Kenzo. Jadi nanti sudah kita foto. Sudah? Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti ya. Apa mau lagi? Ganti. Oh, sedang. Nah, sekali lagi ya. Kenzo kalau dengar gabung ya. Virus nomor 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku, kelompok 16, kelompok 17, dan kelompok 20 atas presentasinya hari ini. Kalian hebat, kalian sudah sangat luar biasa, sudah sampai seperti ini, sudah punya karya yang sebenarnya masih belum waktunya ya Pak ya, tapi Ya. sudah Tapi sebagai awal yang baik untuk menjadikan habit menulis dan meneliti ya. Iya, nanti Selamat atas karyanya ya, ditunggu fisiknya ya. Kalian Setelah luar hasil biasa. revisi. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku, tetap semangat nanti revisinya ya, nanti lebih sempurna lagi hasil akhirnya. Nah ini ada Kenzo ini, nggak dapat foto Kenzo. Tadi nggak ikut. Nggak ikut, ulangi lagi, bentar lagi, foto lagi. Dari mana Kenzo? Kenzo kan mau hilang tadi. Gabung lagi, yuk, sekali lagi, yuk, ada Kenzo ini. Silakan ya, Kenzo, lihat kamera. Agak, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat Terima beristirahat. kasih. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tadi yang singkat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurul, Pak Aryo. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul, Pak Aryo. Sama-sama. Assalamualaikum.